papa, mama, kakak, dan adik-adik semuanya, ayo kita bersama berani bergerak bersama Superbook untuk dukung program pemuridan anak di Indonesia tentunya dengan cara berdonasi atau beli kaos keren ini nih. Nah, keren kan kaosnya? Nah, supaya melalui donasi ini semakin banyak adik-adik kita yang dimuridkan dan dipersiapkan untuk jadi pemimpin-pemimpin yang serupa berkarakter dengan Kristus. Nah, di masa depan supaya bangsa ini bisa maju tentunya. Wah, ini keren banget. Aku Yesua Abraham, aku berani bergerak untuk memuridkan. Awalnya saya tidak pernah berpikir untuk melayani anak-anak di pedalaman hutan. Ketika pertama kali datang, saya melihat anak-anak di sini terbiasa untuk berkata kasar dan berpenampilan tidak rapi. Kebiasaan buruk tersebut terbentuk akibat dari lingkungan pergaulan yang tidak baik. Nama saya Ferdi Tulung. Sejak 2016, saya dan keluarga melayani di dalam hutan lindung Durian Kang, Batam. Kami harus menyusuri jalan rusak dan berlumpur sepanjang kurang lebih 3 km untuk bisa mencapai gereja tempat kami beribadah. Gereja dengan bangunan sederhana inilah tempat kami melayani anak-anak sekolah minggu. Dinding dan atapnya masih terbuat dari kayu dan sisa-sisa kain, sedangkan lantainya terbuat dari tanah liat yang ditutupi spanduk bekas. Awalnya hanya ada 8 orang anak yang datang ke sekolah minggu ini. Namun sejak kami menggunakan kurikulum Superbook, perlahan jumlah tersebut semakin bertambah. Kami sempat mengalami kesulitan untuk menggunakan Superbook di tempat ini. Ketika kami harus menampilkan Superbook kepada anak-anak, hambatannya adalah kami tidak ada listrik di sana. Dan yang kedua, kami tidak ada alat media untuk menyalurkan Superbook itu. Akses listrik di sini sangat terbatas. Listrik hanya dinyalakan di malam hari saja. Kami harus membawa laptop yang terisi penuh untuk bisa menayangkan kisah Alkitab kepada anak-anak. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, tetapi tidak menghalangi saya dan istri untuk tetap memuridkan anak-anak di tempat ini. Banyak anak yang mengalami perubahan setelah mengikuti sekolah minggu Superbook di tempat kami. Salah satunya adalah Angga. Setelah mengikuti sekolah minggu Superbook, Angga yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Aku jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut aku Tuhan Yesus itu juru selamat manusia. Berbeda dengan Angga, Immanuel mengalami perubahan karakter setelah mengikuti sekolah minggu Superbook. Saya tidak mau lagi ngomong kotor. Karena saya ini berdosa kalau mau ngomong kotor terus. Ketika saya sedang bersemangat untuk melayani anak-anak di sini, saya mendapat kabar yang tidak menyenangkan. Tempat ibadah yang selama ini kami sewa akan dijual oleh pemiliknya. Sebuah berita yang sempat membuat saya terpukul. Saya berkata, Tuhan, kok hanya sampai sekian lama ini saya harus melayani anak-anak di sini. Kerinduan saya tetap terus melayani di sini. Penjual tanah itu berkata bahwa rumah dan lahan ini akan dijual 6 juta rupiah. Nah, dari situlah saya berpikir, Tuhan, di mana saya harus mengambil uang sebanyak ini? Cerita tentang kesulitan yang harus kami hadapi ini terdengar sampai ke fasilitator Superbook. Saya berkonsultasi dengan fasilitator untuk bisa menemukan solusi dari masalah ini. Fasilitator mencoba membantu dengan membagikan kesaksian dan pergumulan kami di website Superbook.
Suatu ketika saya mendapatkan satu SMS. Di dalam SMS itu ditulis, saya boleh minta nomor rekening Bapak? Dia berkata bahwa melihat pelayanan Bapak lewat catatan dari Superbook, menceritakan tentang pelayanan Bapak sehingga saya terbeban dengan pelayanan Bapak. Pergumulan kami pun bisa teratasi. Ada beberapa orang sponsor yang mau membantu kami sehingga kami bisa melunasi pembelian bangunan tersebut. Kini kami bisa kembali menjalankan ibadah setiap Sabtu dan Minggu. Saya melihat sukacita yang dirasakan anak-anak terpancar dari raut wajah mereka. Hal itu pun bisa terlihat dari semakin bertambahnya jumlah anak yang hadir. Saya percaya dengan semakin banyak anak yang hadir, akan semakin banyak juga anak yang akan diubahkan. Kini kami pun mendapat bantuan dari 2 orang guru sekolah minggu secara sukarela. Saya ingin anak-anak di sini, ya mereka bisa hidup, ya jangan seperti ketika kita datang mereka mendapati mereka seperti itu gitu. Ya kami memang harus sabar untuk mendidik anak di sini dan untuk menjadikan anak-anak ini menjadi karakter yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami yakin dengan kesatuan hati di antara kami dan juga dengan bantuan materi pelajaran dari Superbook, kami akan bisa melayani dan mengubahkan lebih banyak anak. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, akhir-akhirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Balik lagi bersama dengan Kak Daniel Dan Kanada di Sekolah Minggu Superbook. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Hari ini kita semangat banget. Semangat ya, banget dong, Kak. Kenapa coba kita semangat? Kita semangat karena hari ini adalah hari memperingati kemerdekaan Indonesia. Yang ke-75. Wow. Wah, Kanada hari ini juga udah keren banget nih. Ya dong. Dan juga Kajuan. Yeay. Weh, Kak Alan juga udah keren banget. Hari ini kita udah berkostum ala pahlawan. Ala prajurit ya hari ini ya. Ngomong-ngomong ya Kak, adik-adik kita juga udah pakai kostum loh. Wow. Wah, kita boleh lihat tuh. Wah, adik-adik kita semuanya udah pakai kostum, mana tangannya? Wah, keren. Oh iya, gimana mumpung adik-adik kita lagi udah pakai kostum, minta tolong sama papa mama untuk difotoin Kak. Oke, iya betul banget. Lalu di-upload ke di sosial Instagram, media. lalu tag ke Superbook Indonesia. Nah, Kananda, gimana kalau adik-adik kita ini kita kasih hadiah? Betul. Buat 5 anak yang kostumnya paling kreatif, Yeay, kita akan kasih hadiah. Wow, siapa yang mau dapat hadiah? Aku. Wah, makanya minta papa mama untuk foto lalu upload ke Instagram. Tag ke Superbook Indonesia. Oke. Nah adik-adik, kita dapat kiriman video nih dari teman-teman Superbook yang akan kasih tahu kita siapa sih pahlawan nasional dari daerah mereka. Yuk kita lihat sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Hai guys, perkenalkan nama saya Aziat dari Medan. Pahlawan yang saya kagumi dari Medan adalah TB Simatupang. Beliau adalah Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia hingga tahun 1953. Saya salut kepada pahlawan dari Sumatera Utara, yaitu pahlawan Sisingamangaraja. Ia disebut juga Raja Sisingamangaraja. Saya salut kepada beliau karena ia berjiwa nasionalisme. Ia lebih membela rakyatnya. Dan ia tidak suka kepada penindasan dan pengkhianatan. Saya sangat menyukai semua pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Salah satunya yaitu Aha Nasution. Nama saya Tanaya dari Jepara. Jepara memiliki pahlawan nasional yang dikenal dengan nama Ibu Raden Ajeng Kartini atau yang biasa disebut Ibu Tita Kartini. Beliau lebih dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Karena jasanya, kaum perempuan di seluruh Indonesia mendapatkan kesejajaran dalam mendapatkan pendidikan. Nah, Kak Daniel, tadi kan kita udah nyanyi Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Apa? Merdeka. Kak Daniel tahu nggak apa arti merdeka? Ini Kak Nanda nguji aku atau gimana nih? Iya dong. Bertanya apa menguji aku? Bertanya Okay. dan menguji. Dan menguji. Jadi sebenarnya gini Kak Nanda, juga adik-adik nih ya, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Sama seperti bangsa Indonesia waktu merdeka 75 tahun yang lalu. Itu bukan kemerdekaan yang diterima begitu aja. Betul. Tapi dengan perjuangan. Bayangin nggak perjuangan pahlawan-pahlawan kita zaman dulu? Iya, betul banget. Mereka harus mengorbankan keringat, bertumpah darah. Sampai nyawa. Nyawa mereka korbankan untuk sebuah kemerdekaan. Nah, adik-adik, sama seperti kita nih sebagai orang percaya, kita terima kemerdekaan itu bukan dengan cuma-cuma juga. Betul. Tapi karena ada satu pribadi nih, yaitu siapa kan namanya? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang mau mati gantikan dosa-dosa kita. Betul. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, tapi kita diselamatkan dan merdeka karena Tuhan Yesus, pengorbanan Dia di atas kayu salib. Betul Luar biasa kan Yesus? Tuhan Yesus adalah pahlawan sejati kita. Yeay. Luar biasa banget. Nah, aduh, aku gak sabar banget buat mulai sekolah minggu hari ini. Aku Tapi juga, Kak. sebelumnya, kita harus apa adik-adik? Betul banget, kita harus berdoa. Kita harus berdoa dulu. Karena Anda, kakak-kakak semua kita berdoa ya. Siap. Adik-adik juga ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur banget karena kami bisa sekolah minggu lagi dan kami bisa merayakan hari memperingati kemerdekaan Indonesia. Tuhan berkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan hadir di sini, Tuhan juga hadir di rumah setiap adik-adik kami. Berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang berisik buat memuji Tuhan? Aku, Kak. Yeay, kan Anda undang semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita menaikkan pujian, kumenang bersama Yesus Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kita adalah umat-umat pemenang ya Kak? Yeay, betul banget. Jadi nyanyinya nggak boleh lemas-lemas. Iya dong. Harus semangat. Katakan kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang Di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Wah, biar lebih semangat lagi gimana kalau kita naikkan satu pujian lagi yang berkata saya adalah Laskar Kristus. Siapa di sini adik ketiknya Kak Daniel Laskar Kristus? Kita mau katakan saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berkuda, tapi saya Laskar Kristus. Come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Yes, saya laskar Kristus. Yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa di sini yang percaya walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi anaknya? Yeay! Sekarang kita menaikkan pujian Yesusku luar biasa, Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Singa, semua karena kasihnya. Membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi. Amin. Ayub setia. Amin. Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, Kak Daniel, Kak Nanda mau ajak semua kita untuk kita sama-sama naikkan pujian. Ini juga jadi doa buat kita bagi bangsa Indonesia. Kita mau katakan sama-sama dengan sungguh-sungguh, doa bagi Indonesia. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naik
menaikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita katakan sekali lagi, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke adik-adik, bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan. Terima kasih juga Tuhan buat puji-pujian yang udah kami boleh naikkan. Kami bersuka cita Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Kami percaya firman itu akan mengubah hidup kami. Amin. Dan jadi berkat buat kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kan Anda mau nanya nih sama kalian. Gimana caranya Tuhan Yesus memerdekakan kita? Ayo, kalian tahu nggak? Yesus memerdekakan kita. Ada yang tahu nggak? Gimana kan Anda caranya, Kak? Caranya adalah dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosanya Kananda, dosanya Kak Daniel, dosanya adik-adik dan juga dosa semua orang yang ada di dunia ini. Wah, betul banget ya Kananda. Itulah kenapa kita sebagai orang percaya bisa merdeka ya, Kak ya? Banget. Tapi ngomong-ngomongin tentang kebangkitan Yesus, kematian Yesus, gimana kalau langsung kita saksikan aja kisahnya, Kak? Betul. Adik-adik mau kita saksikan bareng-bareng? Yuk. Mau ya? Mari kita saksikan kisahnya. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Berdoalah sesukamu, Yesus. Aku pasti menang berperang melawan kehendak Allah
dengan kematian anak Allah yang tunggal. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan binatangmu untuk di pengadilan nanti. Ayo, bawa dia, bawa dia. Yohanes, Maria, apa yang akan terjadi pada anakku? tapi ibu tidak pernah memberitahuku. Ibu sudah bilang, Chris, paling tidak 3 kali. Tapi kau tidak mau dengar. Aku bisa putar rekaman pembicaraannya kalau kau... Gis, tak usah ya. Bu, Paman Stan itu membosankan. Dia pamanmu. Dia hanya berkunjung 1 malam dan sangat ingin makan malam bersama kita. Ibu pikir keinginannya itu sederhana. Tapi malam ini band kesukaanku kan main di Civic, Bu. Itu konser terbesar tahun ini. Dan kau tidak boleh nonton. Ibu, ini benar-benar tidak adil. Jangan pergi kalau ibu belum selesai bicara, Chris. Hai Chris, ada apa? Joy, kau tidak akan percaya. Tiap kali aku buat rencana, ibuku selalu merusak. Christopher Quantum, kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga. Superbook, jangan. Waktunya kurang pas. Apa ini? Wah, bajunya bagus, Bu. Apa yang terjadi? Jadilah kuat dan beranilah. Jangan takut ataupun gentar. Suara siapa itu? Tenang, Bu. Itu Superbook yang membawa kita kembali ke masa lampau. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya kamu sudah pernah mengalami ini. Iya, sering.
Setiap kali Superbook mau menunjukkan sesuatu, kita dibawa pergi. Tapi kami selalu pulang dengan selamat. Lagi pula, tak perlu khawatir. Selama ada aku yang akan melindungi kalian. Wah, wah, wah! Mundur! Aku peringatkan kalian. Jangan berisik ya, Gis. Kita di mana? Menurut sensorku, saat ini sekitar tahun 30-an setelah Masehi. Lokasi Yerusalem. Ada yang bisa jelaskan apa yang sedang terjadi? Mereka telah menangkap Yesus, Sang Mesias. Oh, aku tidak percaya ini terjadi. Aku juga. Yang Yesus ajarkan hanyalah kasih. Maksudku aku tidak bisa percaya bahwa aku ada di sini. Sekarang waktunya. Awas! Minggir! Bawa Yesus menghadap Pilatus. Ikut aku, cepat. Lewat sini, Bu. Bu. Chris, kamu di mana? Chris. 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 Kamu mencari siapa? Anakku. Aku kehilangan dia. Aku juga. Tapi aku tahu di mana dia. Pria yang ditangkap itu, Yesus, dia anakmu. Ya, aku Maria. Kenapa mereka menangkapnya? Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Bisa menemukan ibu. Memangnya kalian mau kemana? Tadi kan kau bilang mau melindungi kami. Iya memang. Tapi sebaiknya aku lakukan itu di tempat lain saja. Salam. Hei raja orang Yahudi. Tidakkah kau tahu aku berkuasa untuk menyalibkan dan juga membebaskanmu? Kau tidak mempunyai kuasa apapun atasku, kecuali diberikan padamu dari atas. Bawa dia keluar. Kalahkan dia! Kalahkan dia! Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia!
memasuki mereka. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan Aku dia! tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Ibu sama sekali tidak bilang apa-apa. Sepertinya dia sudah tidak marah lagi. Buku yang bisa bicara membawanya ke 2000 tahun yang lalu, ke belahan dunia lain, kemudian berdesak-desakan dalam kerumunan. Ya, aku yakin ini bukan masalah baginya. Kau benar, aku keliru. Bu, boleh bicara sebentar? Jangan khawatir Ibu Kuantum, aku akan menjaganya. Bu, aku cuma mau bilang, semua ini memang kelihatan aneh. Dan, ya, jangan khawatir, Superbook akan segera membawa kita kembali ke rumah. Aku janji, kita pasti aman, Bu. Chris, Maria akan kehilangan anaknya. Ini sangat menyedihkan bagi seorang ibu. Ibu tidak akan meninggalkannya. Tapi Bu, maksudku... Ini sama persis seperti sikapmu di rumah, Chris. Kenapa kau tidak pedulikan orang lain kecuali dirimu sendiri? Tapi Bu, Yohanes, kita harus berbuat sesuatu. Ini di luar kemampuan kita. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi tetap saja aku tidak paham sampai hari ini. Kita harus pergi, sudah dimulai. Kok dia tahu? Karena dia ibunya. Yohanes, akhirnya ketemu juga. Ini Maria Magdalena. Dia salah seorang teman Yesus. Di mana anakku? Mereka membawanya ke Golgota. Ayo cepat ke sana. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu.
Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Anakku. Kita sudah 3 hari di sini. Kenapa Superbook belum muncul juga ya? Mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan Superbook pada kita. Yohanes, aku melihatnya. Dia hidup. Hah? Hidup? Apa maksudnya? Maria, apa itu mungkin? Tunggu di sini. Sebenarnya apa yang kau lihat? Aku tidak bisa tidur. Lalu aku ke makam Yesus. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini. Dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria. Yesus. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Febe. Tuhan memberkatimu, jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibumu, nak. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya, mereka harus tahu yang kita lihat. Teman, waktunya kita pulang.
kita pulang. Tapi... Sepertinya kita pulang persis di saat ibumu berkata... Jangan pergi kalau ibu belum selesai bicara, Chris. Christopher Quantum. Chris, sepertinya ibumu tidak ingat apa yang dialaminya. Kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga. Bu, maafkan aku. Aku yang salah. Kamu bilang apa? Aku sudah keterlaluan, Bu. Bu, aku tahu ibu sangat menyayangiku. Tapi seringkali aku tidak peduli. Tapi sekarang, aku mulai sadari apa yang terpenting. Jadi, kalau ibu memintaku mengunjungi Paman Stan, aku mau. Maksudku, itu yang bisa aku usahakan. Baik. Jadi, aku kerjakan PR dulu sama Joy. Tapi aku janji pasti kembali sebelum makan malam. Anak itu benar-benar membuatku heran. Nah, wah keren banget ya Kananda kisahnya ya. Yesus kita luar biasa banget ya. Hari ini kita jadi sama-sama tahu bahwa kemerdekaan yang kita terima itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus yang udah kasih itu semua buat kita. So hari ini adik-adik, Kak Del mau ingetin lagi sama kita semua yang namanya udah merdeka itu berarti kita bebas dari rasa dijajah ya, rasa takut, rasa khawatir, apalagi Kak, ancaman iblis ya kan? Ya, so hari ini Kak Daniel mau ajak kita lagi untuk kita sama-sama berkata tidak pada dosa. Yap, betul. Berani berkata tidak pada iblis. Tadi kita udah nyanyi kan pujian kita bahwa kita laskar Kristus. Kita berani melawan iblis. Yes. Contohnya seperti apa sih Kak Nanda? Kasih dong ke adik-adik. Contohnya nih adik-adik, kalian bilang, aku nggak mau lagi bohong sama papa mama. Harus berani berkata tidak berbohong. Terus Iya apa betul. lagi Kak? Aku nggak akan takut lagi kalau disuruh berdoa. Wah, ngapain takut ya? Padahal suruh berdoa bener ya. banget. Harus berani. Terus jangan takut lagi sama gelap. Betul. Tuh, adik-adiknya Kak Daniel lihat banyak yang takut sama gelap tuh. Harusnya nggak boleh takut kan Kak? Iya, betul. Karena dari kisah tadi kita saksikan bahwa iblis itu ada di bawah kaki kita nih. Betul. Kita mau injak iblis sama-sama. 1, 2, 3. Injak. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita berdiri di atas iblis. Kita berdiri di atas rasa takut dan khawatir kita. So hari ini, mari kita sama-sama melawan iblis dan berani berkata tidak pada dosa. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik kan Anda mau ajak kita untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Wah, yes. Kak Daniel juga mau nih berkata tidak pada rasa bohong. Betul. Kak Daniel juga kadang-kadang suka bohong. Iya, betul banget. Bohongin Kak Nanda. Nah adik-adik, sebenarnya untuk mendapatkan kemerdekaan itu nggak susah ya Kak ya. Iya. Karena kemerdekaan itu kita terima dari Tuhan Yesus. Tapi yang sulit adalah, apa Kak Nanda? Mempertahankannya itulah yang sulit. Untuk mempertahankan itu kita butuh Yesus setiap hari. Kita butuh Tuhan Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Apa itu Kak Nanda? Karena Yesus, aku menang. Wah, gimana kalau kita ajak adik-adik kita Kak? Boleh banget. Boleh bangkit berdiri lagi yuk? Berdiri. Oke, kita ucapin bareng-bareng super kebenaran ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Karena Yesus, aku menang. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Karena Yesus, aku menang. Nah, sama juga nih Kak Daniel, sama super ayat kita hari ini. Oh, ada super ayat. Tapi kali ini kita nggak usah buka Alkitab karena kita pasti udah hafal. Udah hafal banget ya? Apa itu Kak ayatnya Kak? Ayatnya dari Yohanes 3 ayat 16. Oh ayat 16. Oh pasti udah hafal dong adik-adik kita juga ya? Udah hafal. Kita ucapin bareng-bareng ya. Ayo Kak Nanda. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah luar biasa ya, baik banget Tuhan Yesus kita Kak ya. Wah thank you Tuhan. Prakarya, waktunya prakarya.
Hari ini kita akan buat apa Kak Nanduy? Hari ini kita akan buat borgol dan juga mahkota. Wah, apa aja alat-alatnya itu? Alat-alatnya adalah kertas karton. Seperti ini. Terus apa lagi Kak? Terus ada gunting. Gunting. Ada double tip. Ada hektar, ada spidol. Ada lem kertas juga. Ada lem kertas, ada manik-manik. Manik-manik juga seperti dan biasa. juga ada kertas-kertas untuk menulis. Jadi pertama-pertama kita akan membuat mahkota. Mahkota. Cara membuat mahkota adalah kita ambil kartonnya, bentuk pola seperti mahkota. Lalu digunting. Yeay, nah jadi kayak gini nanti. Terus kita akan membuat borgol. Borgolnya. Nah tadi kan Kak Nanda udah bilang ada kertas-kertas untuk menulis. Potong dulu berbentuk persegi panjang. Seperti ini. Nah jadi nanti dibagi-bagi Kak ya? Iya betul sekali. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah dipotong-potong sebesar ini, kita tulis segala keburukan kita. Apakah Daniel contohnya? Keburukan Kak Daniel itu, Kak Daniel kadang-kadang suka nakal. Setelah kita ditulis, buat ini 8 kertas ya adik-adik, 8 potong. Kita akan buat ini jadi borgol. Nah, kalau udah, ujung sama ujungnya disatuin. Nah, satu kan udah nih, kayak gini. Dilem atau di-strapless ya, Kak? Iya, betul. Oke, lalu buat lagi. Sambung lagi menjadi satu. Ini nakal. Kalau sudah mahkotanya, jangan lupa ini belakangnya dikasih double tape ya, supaya bisa disatukan. Ini boleh dihias juga nggak Kak? Boleh mahkotanya? banget. Wah. Kan tadi ada manik-manik. Kalau ada kertas warna juga boleh banget, biar mahkotanya jadi bagus. Wow. Di mahkotanya dituliskan atau boleh ditempel super ayat kita hari ini. Ayo apa? Super ayat kita? Dari mana? Betul Yohanes 3 ayat 16. Betul. Terus kita lem. Nah, kalau udah jadi borgol dan mahkotanya, sekarang kita pakai dulu borgolnya. Borgol ini melambangkan apa Kak Daniel? Borgol ini melambangkan semua dosa-dosa atau pelanggaran yang kita lakukan dalam hidup kita, yang juga mungkin tinggal jadi kebiasaan yang buruk yang selalu kita lakukan. Contohnya tadi apa? Gak mau taat sama papa mama, betul. Tidak dengar-dengaran, nakal, mencuri, berbohong. Itu semua adalah semua hal dosa yang ada dalam hidup kita. Betul. Lalu apa Kak? Nah, lalu tadi kita udah nonton Superbook tentang Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi kita adalah seorang pemenang yang mempunyai mahkota. Jadi ini semua adalah dosa-dosa kita. Tapi walaupun kita berdosa, ini bukti bahwa Yesus tetap menerima kita. Betul Yesus sekali. tetap mau menyelamatkan kita. Dan dia tetap kasih kita mahkota karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kita adik-adik kita bisa lepas dari semua dosa, tapi karena kebaikan Tuhan. Oke? Betul. Kak Daniel mau ajak semuanya bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri yuk. Nah, oke, semua udah berdiri. Ini adalah belenggu-belenggu itu. Hari ini Kak Daniel mau ajak siapa sih yang mau lepas dari semua belenggu-belenggu dosa? Aku. Siapa? Boleh lambaikan tangan dong. Wah, luar biasa. Kita mau sepakat hari ini kita mau lepas dari semua borgol-borgol ini yang menjajah kita. Karena Anda mau ya? Mau. Juga ya? Oke, khusus hari ini Kak Daniel mau minta tolong untuk papa mama untuk bantu record adik-adiknya, rekam. Ini jadi deklarasi kita semua anak-anak Tuhan bahwa kita sudah lepas dari semua dosa-dosa yang melenggu kita. Karena Tuhan yang memampukan kita. Nanti papa mama please bantu untuk rekam. Terus adik-adik boleh deklarasikan sambil kita bilang super kebenaran kita tadi. Ingat gak Kak? Ingat dong. Apa itu Kak? Karena Yesus aku menang. Oke papa mama please bantuin rekam. Nanti adik-adik siap dengan borgolnya. Oke adik-adik kita sama-sama bilang super kebenaran kita. Karena Yesus aku menang. Oke ya siap 1, 2, 3.
Karena Yesus aku menang. Wah, puji Tuhan. Ini adalah hidup lama kita dan kita sudah menghancurkan semuanya kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Nah, adik-adik, papa mama semua, sama seperti perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, itu tidak diraih atau tidak diperjuangkan oleh satu orang aja. Iya, betul. Tapi oleh banyak orang di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, ada orang Batak, ada orang Jawa, apalagi Kak? Ada orang Sunda. Ya kan, orang Toraja, semuanya berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sama seperti perjuangan kita juga, yang kita rindu juga memuridkan banyak anak di Indonesia, dan kita rindu memperkenalkan kasih Kristus bagi banyak anak-anak. Hari ini, Kak Daniel mau ajakin semua kita juga untuk kita sama-sama berjuang untuk memuridkan dan memperkenalkan kasih Kristus. Nah, caranya papa, mama, dan kakak-kakak bisa mengklik link yang ada di description box yang ada di bawah. Atau bisa memesan kaos Superbook dengan edisi terbaru. Oh, kaos yang dipakai sama Kak Hevi sama Kak Odi minggu lalu, Kak? Betul banget. Wah, itu keren banget sih. Aku juga mau sih kalau itu. Oke, berarti dengan memesan itu sudah sama dengan mendukung juga, Kak, ya? Betul. Wah, oke. Berarti bukan cuma untuk keren-kerenan kita pakai kaosnya, tapi itu satu bukti, satu deklarasi bahwa kita sepakat mau mendukung pemuridan anak di Indonesia. Mari, papa, mama, adik-adik semua, kita sama-sama dukung ya. Ya, Kak Daniel, nggak kerasa ya, ibadah kita hari ini udah mau selesai. Wah, tapi yang penting hari ini kita kan sama-sama belajar, Kak. Betul banget. Dan dapat sesuatu yang luar biasa. Yeay, siapa yang diberkati hari ini? Aku. Wah, aku juga diberkati banget, Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Daniel. Kita berdoa nih? Siap. Adik-adik siap untuk berdoa nggak? Siap dong. Kalau udah siap berdoa, harus posisinya dulu dong. Lipat tangan, tutup mata. Konsentrasi, kita sama-sama berdoa, jangan main-main, oke? Oke. Oke, kan Anda juga ya, ikutin Siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau menerima kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menerima kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami punya Engkau, Yesus Kristus yang sudah membawa kemerdekaan buat kami. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Yesus Kristus yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan sekali lagi. Kami mau nyatakan sekali lagi. Bahwa Engkau Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Bahwa Engkau Yesus yang berkuasa atas kehidupan yang tinggal dalam hidup kami. Yang tinggal dalam kehidupan kami. Yang memimpin hidup kami. Yang memimpin hidup kami. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Yang mau selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Yang mau selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Firman Tuhan. Sama firman Tuhan. Dan berkata tidak pada dosa. Dan berkata tidak pada dosa. Dan berkata tidak pada iblis. Dan berkata tidak pada iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kemerdekaan dari Tuhan. Kami terima kemerdekaan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kemenangan. Kami terima hidup baru kami Tuhan. Kami terima hidup baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya. Sampai jumpa Sampai ketemu lagi minggu depan.